Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu 'iddatahu wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat hidayah, taufik inayah Allah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang ketika mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, mereka mau datang dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau nanti pada yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak DKM Masjid Nurul Ilmi beserta seluruh jajarannya, yang kita doakan mudah-mudahan selalu dalam diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memakmurkan Masjid Nurul Ilmi. Para jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini bertepatan dengan malam 17 Ramadan yang kita kenal dengan malam nuzulul Quran. Syekh Ali Al-Quruni dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu di dalam dua periode. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara menyeluruh dari Lauhul Mahfuz ke alam dunia, ke langit dunia. Kemudian periode yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran turun pertama kali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di Gua Hira ketika berumur 40 tahun, dan turun pertama kali adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Itu adalah ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita lewat malaikat Jibril dan diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Islam yang mengakui bahwa kitab suci kita adalah Al-Quran, kita bilang pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Tapi mari kita perhatikan, kita umat Islam yang sekian banyak yang mengatakan bahwa kitab sucinya Al-Quran, pedoman hidupnya Al-Quran, dan tapi dari sekian banyak umat Islam, berapa persen dari mereka yang bisa membaca ayat suci Al-Quran? Mesti kita akui bahwa masih banyak dari kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Seharusnya syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan motivasi untuk kita umat Islam, wabil khusus bagi mereka-mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, menunjukkan semangat mereka, niat mereka untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kadang di antara kita kalau disuruh belajar baca Al-Quran, ada yang bilang, Habib, malu Habib, udah tua, masa masih belajar alif-alifan? Yang dibilang, dijawab, jangan belajar alif-alifan, belajar alif beneran. Ini masa mau belajar alif-alifan, belajarnya alif beneran, biar bisa baca Al-Quran. Tanamkan dia di dalam hati kita bahwa jangan sampai kita mati, jangan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan kita belum bisa baca Al-Quran. Bagaimana kita mau menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur ketika ditanyakan, "Wama kita buka? Apa kitabmu? Apa kitab sucimu?" Bagaimana kita mau menjawab Al-Quran sedangkan membaca Al-Quran saja gak bisa? Sekarang banyak metode cara membaca Al-Quran dengan cepat, banyak. Maka daripada itu, syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah kesempatan buat kita. Bukan cuma cara membaca Al-Quran, tapi juga memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang kita katakan sebagai kitab suci, kita katakan, kita akui sebagai pedoman hidup, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaah salat tarawih dan salat isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kadang kalau kita membaca, belajar memahami ayat Al-Quran, kadang sulit, ya. Sulit. Dengan Al-Quran yang berbahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu pendukung untuk memahami tafsir-tafsir Al-Quran banyak. Lalu bagaimana cara kita agar mudah memahami ayat Al-Quran, agar bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Cara paling mudah kita mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari adalah mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti contoh akhlak perilaku adab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti mencontoh Nabi Muhammad agar kita bisa mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi.
orang yang paling memahami Al-Quran, orang yang paling mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku akhlak adab baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanyakan tentang bagaimana akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhul Quran. Adapun akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan mengamalkan ayat Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, ada sebuah asal yang datang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mendefinisikan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita puasa itu cuma wasilah, cuma jalan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpuasa adalah menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa takwa ittaqu bi rabbil jalil wal amalu bit tanzil wal ridha qalil wasti'dad bil yawmir rahim. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, takwa itu ittaqu bi rabbil jalil, ada rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan tentang kita, bagaimana kita menanamkan di dalam jiwa kita, menanamkan di dalam hati kita tentang ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa cuma kita dan Allah yang tahu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita puasa. Yang tahu siapa? Tetangga kita, tetangga sebelah rumah kita. Kita buka kata, jangankan tetangga rumah kita, istri kita yang tidur sama aja mama kita. Kalau kita kumur-kumur mau wudu nih, kita kumur-kumur, kita kumur-kumur 3 kali, keluar 1 kali, istri kita nggak tahu. Tapi apakah itu kita lakukan? Kagak. Kenapa? Karena di dalam hati kita ada rasa diawasi oleh Allah. Kita, istri kita kagak tahu, anak kita kagak tahu, pengurus masjid kagak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui segala. Yang kedua adalah beramal bil tanzil, beramal dengan ayat Al-Quran, beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Kalau kita susah belajar Al-Quran, belajar memahami ayat Al-Quran, mungkin dengan contoh baginda Nabi itu lebih mudah. Mencontoh itu lebih mudah. Kita contoh akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu kita sudah mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran. Jadi jangan cuma jadi slogan bahwa Al-Quran itu pedoman hidup kita umat Islam. Jangan menjadi slogan, tapi dalam kehidupan sehari-hari perilaku kita jauh dari ajaran Al-Quran, akhlak kita jauh dari ajaran Al-Quran. Jangankan perilaku kita, akhlak kita, Al-Quran kadang di rumah kita, kadang sampai berdebu, kagak baca-baca, kagak dibuka-buka itu. Kadang di Ramadan baru dibersihin, baru dibuka. Jadi mari kita amalkan, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup secara sebenar-benarnya,
agar Al-Quran bisa menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qad saqadahu ila al-jannah wa man ja'ala al-Qur'ana wara'ahu saqahu ila an-nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, menjadikan ajaran Al-Quran sebagai imamnya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, menjadikan Al-Quran sebagai ajaran di dalam kehidupan dia sehari-hari, maka Al-Quran akan menuntun dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa yang meninggalkan Al-Quran, menaruh Al-Quran di belakangnya, meninggalkan ajaran Al-Quran, lupa dengan ayat-ayat Al-Quran, maka Al-Quran akan menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari hidupkan Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran, hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia. Sudah ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti petunjuk tersebut, jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita abaikan, yang akhirnya menjadikan Al-Quran menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Jangan sia-siakan Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunannya kepada umat manusia. Sebagaimana kita ketahui, 10 hari pertama yang sudah kita lewati dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hamba-hambanya dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Siapa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, maka orang tersebut tidak akan disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sudah dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hamba tersebut tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam nerakanya. 10 hari kedua yang tengah kita jalani, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pengampunan. Ambil ampunan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah kita di bulan Ramadan ini, karena sekarang saatnya, sekarang kesempatannya. Kalau sampai sudah lewat bulan Ramadan dan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis malaikat Jibril berdoa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan orang tersebut akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa kita di Ramadan yang begitu banyak karunianya, begitu banyak keutamaannya, dosa kita kagak diampuni, terus kita mau berharap di bulan-bulan yang lain kita diampuni dosanya. Padahal bulan-bulan yang lain tidak sebanyak, tidak semewah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti di bulan Ramadan yang diberikan kepada kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada 13 hari, 14 hari ke depan. Jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini. Masih ada satu malam yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan
lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang kalau kita beramal, amalan kita seperti orang yang beramal selama 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan 83 tahun. Apa kita bisa menjadi umur kita sampai 83 tahun? Gak ada yang bisa menjadi umur kita sampai 83 tahun. Maka cari Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar agar kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang saya sampaikan adalah Ramadan, bulan yang mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu. Kita puasa, kita jaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan dosa ya. Kita jaga mata kita dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga mulut kita dari yang diharamkan. Kita jaga mulut kita dari berbohong. Kita jaga mulut kita dari bergibah. Kita jaga mulut kita dari namimah, mengadu domba. Kita jaga tangan kita dari menzalimi manusia. Kita jaga tangan kita dari mengambil hak orang lain. Maka jangan sampai apa yang sudah kita jaga ini terus ketika selesai Ramadan kita ubah lagi, kita berbuat dosa lagi. Maka kita yang sudah kita jaga dari perbuatan dosa selama Ramadan, kita lihat lagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita yang kita jaga, kita sudah puasa daripada perbuatan dosa. Jangan sampai setelah selesai Ramadan kita ubah lagi membicarakan orang lain, bergibah, namimah. Tangan kita yang kita jaga daripada mengambil hak orang lain, daripada berbuat zalim kepada sesama manusia. Jangan sampai setelah selesai Ramadan kita ubah lagi berbuat dosa. Kita jaga batas tubuh kita. Kita tetap jaga mata kita dari perbuatan dosa agar nanti di yaumil kiamah kita bisa melihat wajah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mata yang kita jaga dari perbuatan dosa. Mulut kita yang kita jaga dari perbuatan dosa. Kita berharap dengan kita menjaga mulut kita dari perbuatan dosa, nanti di yaumil kiamah kita bisa mencium tangan baginda Nabi Muhammad dengan mulut kita ini. Tangan kita yang kita jaga dari perbuatan dosa, kita berharap nanti di yaumil kiamah bisa bermusafahah, bisa berjabat tangan, mencium tangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu kita jaga seluruh anggota tubuh kita. Bukan cuma di Ramadan. Ramadan adalah momentum. Ramadan adalah kesempatan. Tapi setelah lewat Ramadan, seharusnya kita tetap menjaga hal-hal yang baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan, agar kita bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran sebenar-benarnya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup apa yang saya sampaikan, tidak panjang lebar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.